Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tina Veta, NPM 221506109. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi list. List, apa itu list? List adalah kumpulan elemen yang bisa berupa tipe data apapun, seperti tipe data integer, float, dan sebagainya. Di dalam Python, penulisan list ditandai dengan menggunakan simbol kurung siku. Kemudian mengubah nilai atau elemen pada variabel list. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara menentukan indeks dari elemen yang ingin diubah, lalu memberikan nilai baru pada indeks tersebut. Selanjutnya, yaitu mengubah nilai atau elemen pada variabel list, seperti yang terdapat pada gambar, yaitu terdapat numbers 10 dengan nilai 10, 5, 7, 2, 1. Kemudian terdapat print, list contains, numbers, kemudian numbers, indeks ke-0 yaitu 10 digantikan menjadi 19. Maka kemudian di print, new list content-nya, kemudian numbers. Dan didapat hasil output yaitu list content yang sebelumnya itu adalah 10, 5, 7, 2, 1 menjadi 19, 5, 7, 2, 1. Menyalin suatu elemen ke elemen lain. Menyalin nilai atau elemen ke elemen lain dengan cara menentukan terlebih dahulu indeks elemen yang akan disalin. Sebagai catatan indeks dimulai pada angka 0. Nah, seperti terdapat source code di sini yang mana numbers dengan nilai 10, 5, 7, 9, 1. Kemudian print original list content numbers. Kemudian numbers yang indeks ke-0 diubah menjadi 111 dan di print kemudian. Kemudian numbers dengan indeks ke-1 yaitu diubah menjadi numbers dengan indeks ketiganya. Kemudian di print. Nah, terdapat output yang didapat dari hasil source code tadi yaitu yang sebelumnya itu original list content-nya 10, 5, 7, 9, 1, previous list content-nya menjadi 1, 1, 1, 5, 7, 9, 1, kemudian new list content-nya menjadi 1, 1, 1, 9, 7, 9, 1. Fungsi len. Nah, di sini terdapat fungsi len yang digunakan untuk menghitung banyaknya elemen. Yang dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian terdapat instruksi del yang mana digunakan untuk menghapus elemen yang ada pada list. Seperti yang terdapat pada shortcut yaitu numbers sama dengan 10, 5, 7, 2, 1. Kemudian print original list content dengan numbers. Kemudian numbers dengan indeks pertama yaitu menjadi sama dengan numbers dengan indeks keempatnya. Kemudian di print. Lalu di print dengan endless as line atau len. Kemudian del numbers indeks pertama, kemudian di print. Di print lagi, kemudian di new list content. Kemudian terdapat output yaitu original list content-nya 10, 5, 7, 2, 1, preview list content-nya 10, 1, 7, 2, 1, list length-nya 5, new list length 4, new list content 10, 7, 2, 1. Kemudian indeks negatif. Elemen dengan indeks negatif adalah yang terakhir dalam daftar. Misal kita punya data numbers dengan 1111721. Kemudian kita tambahkan fungsi print numbers min 4, maka yang akan muncul di output adalah angka 1. Karena angka ke-1 merupakan angka pertama dari baris terakhir. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh di bawah ini, di samping. Nah, terdapat yaitu number 1111721. Kemudian ada print numbers dengan min 1, min 2, min 3, dan min 4. Maka outputnya bisa kita lihat outputnya keluar adalah urutan data, namun secara terbalik. Itulah fungsi dari indeks negatif. Fungsi VS metode.
Metode adalah jenis fungsi tertentu. Ia berperilaku seperti fungsi dan terlihat seperti fungsi, tetapi berbeda dalam cara kerjanya dan dalam gaya pemanggilannya. Suatu fungsi bukan milik data apapun. Ia mendapatkan data, ia dapat membuat data baru, dan umumnya menghasilkan suatu hasil. Singkatnya, fungsi harus tahu secara rincian langkah-langkah yang harus dieksekusi, sementara metode mempasrahkan rincian langkah-langkahnya kepada masing-masing objek. List metode. List metode ini menambahkan elemen ke dalam sebuah list dapat dilakukan dengan menggunakan metode append dan insert. Metode append digunakan untuk menambahkan elemen baru pada akhir list, sedangkan metode insert dapat menambah elemen baru pada posisi tertentu dalam list. Untuk menggunakan metode append, cukup menuliskan nama list diikuti dengan titik dan append kurung. Lalu di dalam tanda kurung ditambahkan nilai atau variabel yang ditambahkan. Kemudian list metode untuk menggunakan metode insert dalam kurung, kita harus menuliskan nama list diikuti dengan titik dan insert kurung lagi. Lalu di dalam tanda kurung pertama, kita harus menuliskan indeks posisi tempat elemen akan ditambahkan. Dan di dalam tanda kurung kedua, kita harus menuliskan nilai dan variabel yang ingin ditambahkan. Inilah contohnya seperti mylist, list kosong, kemudian for, fungsi for, dengan panjangnya 5, dengan my list append dengan i tambah 1. Maka terdapat print, kemudian terdapat output 1, 2, 3, 4, dan 5. List dan loops. Kita dapat menggunakan for dalam perulangan list. Contohnya, instruksi for menentukan variabel yang digunakan untuk menelusuri daftar i, diikuti dengan kata kunci in dan nama daftar yang sedang diproses atau mylist. Variabel i diberikan nilai dari sebuah elemen daftar berikutnya. Dan prosesnya terjadi sebanyak jumlah elemen dalam daftar. Ini berarti Anda menggunakan variabel i sebagai salinan nilai elemen dan Anda tidak perlu menggunakan indeks. Ini yang terdapat output dari the basic of list-nya tadi. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.